Sebenarnya yang sulit malah saya mengondisikan meyakinkan keluarga sebenarnya. Meyakinkan keluarga justru lebih Istri, sulit ya. ibu dan kakak-kakak ya keluarga inti lah Iya, sebenarnya iya. yang saya agak awal agak menyesuaikan ya mohon maaf ya pasti kan kalau keluarga itu pasti khawatir. Iya. Kayak engko piye, kayak engko piye, kayak engko engko piye. ya. Pemilihan wali kota Surakarta sudah berjalan. Hasilnya pun sudah terlihat. Dan warga kota Solo sudah menentukan pilihannya. Siapa yang akan memimpin kota Solo selama 5 tahun ke depan. Dan tamu spesial hari ini di studio Rasan-Rasan sudah hadir wali kota Solo terpilih Pilkada 2024. Kita sapa beliau yang terhormat Mas Respati Ardi. Ya. Selamat datang Mas Respati. Terima kasih Mas. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Dari auranya ini kelihatannya sudah seger karena pilwalkot sudah selesai. Akhirnya warga kota Surakarta, meskipun ini kan tinggal menunggu pelantikan. Iya. Ini segernya habis makan soalnya. Oh seger. Ini tadi juga hujan, rasanya jadi agak seger ya. Bener. Terima kasih sudah berkenan rawuh di studio Mas. Rasan-Rasan. Sami-sami. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berrasan-rasan lagi. Siap. Ketika panjenengan sudah berada di balai kota. Siap. Mas Respati, Ya. menarik sekali apa yang ada di kota Solo ini. Saya ingin berbicara, rasa saya ngabut-ngabut, jangan tanya-tanya, karena kalau saya berat-berat juga tidak mampu. Siap. Izin untuk bertanya, kaitannya dengan di awal itu kan panjenengan yang pangapunten. Nggih. Pangapunten loh ini. Ya betul apa santai aja Mas sama saya, tenang. Nama kan tidak terlihat, iyalah, atau pasti. tidak ada dalam daftar atau list akan menjadi bakal calon wali kota saat itu. Ya. Tiba-tiba nama panjenengan sudah muncul menggantikan Gus Dibri. Ya. Itu ceritanya di awal seperti apa Mas Respati? Kalau ceritanya pada saat itu memang apa ya, saya ditugaskan oleh partai pengusung tentunya ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Komunikasi yang memang terjalin pada waktu itu di masa-masa akhir. Ya, jadi kalau prosesnya memang begitu cepat Mas, jadi saya pun juga harus bersiap dengan cepat waktu itu. Jadi tidak ada proses seperti apa, memang tiba-tiba ditugaskan, dikasih penugasan yang memang udah ini memang seperti keadaan nyatanya, memang ditugaskan dengan ya dari partai pengusung akhirnya menugaskan saya lah untuk menjadi calon wali kota gitu. Jadi prosesnya memang cepat sekali ketika Cepat sekali Gus sampai Dibri saya sendiri juga kaget juga ya. saya kaget juga, keluarga juga kaget, tapi kita alhamdulillah bisa cepat menyesuaikan lah seperti Tapi itu. di awal-awal memang ada bayangan atau mungkin malah jenengan sama sekali tidak punya bayangan untuk berada di posisi saat itu. Oh tidak ada. Tidak ada bayangan. Bahkan di terakhir itu saya sudah sama istri pesan di tiket salah satu aplikasi online, yuk kita ke Bali kita ini nggak tahu seperti apa gitu. Kayaknya Gus Dibri nggak jadi maju atau gimana gitu kan. Jadi kita udah yuk beli tiket aja kita ke Bali. Kebetulan ya. sama keluarga. Tiba-tiba ditugaskan ya harus menyesuaikan sedikit. Tapi di awal-awal sempat tadi panjenengan juga sempat sebenarnya tidak berharap, bahkan sempat sudah membeli tiket untuk liburan itu. Itu kali pertama memang ada partai yang memang menghubungi panjenengan seperti apa itu, atau ada tokoh yang menghubungi panjenengan? Ya, kalau tokoh waktu itu yang pertama kali itu memang secara beriringan bersama sih Mas. Bersamaan ya. Dari PSI, dari Gerindra, lalu menyesuaikan berikutnya dari partai-partai yang lain juga. Ya tentunya komunikasi dengan Mas Gibran juga yang mungkin menugaskan ya, yang memberikan pengarahan langsung seperti itu. Jadi memang prosesnya singkat. Kita langsung rekom keluar semua. Langsung rekom keluar. Iya. Jadi kalau nyuwun ngapunten, jadi pasca rekom keluar. Ya. Tentu ada sesuatu hal yang mungkin
agak sulit untuk dilakukan atau dikejar ya. Artinya Ya, jenengan kan terus harus ekstra sekali Ya, ya, untuk ya, mengajar ya. itu, karena sebelumnya kan publik di Solo itu tahunya Gusti Bre Ya, yang ya, akan ya. maju itu. Paham, saya Artinya untuk sampai pada tataran itu panjenengan harus ekstra itu ada strategi seperti apa sehingga jalannya boleh dikatakan smooth ini sebenarnya. Iya, iya, iya. Ini eksklusif di Suara Merdeka. Iya. Nah, pokoknya buat yang Iya, siap. rasan-rasan Jadi gini, ini, sobat gimana rasan-rasan, ya, Iya. teman rasan-rasan. Jadi saya kan sebenarnya sebagai ketua tim suksesnya Gusti Bre ya. Oh, Gusti Bre ya. Jadi saya udah dari Juni awal itu saya mengetahui mapnya, roadmapnya saya udah mengetahui. iya, Jadi iya, iya. di awal itu menurut saya kalau tadi pertanyaannya adalah yang sulit gimana gitu ya. Sebenarnya yang sulit malah saya mengkondisikan meyakinkan keluarga sebenarnya. Meyakinkan keluarga justru lebih Istri, sulit ya. ibu dan kakak-kakak ya keluarga inti lah Iya, sebenarnya iya. yang saya agak awal agak menyesuaikan ya mohon maaf ya pasti kan kalau keluarga itu pasti khawatir Iya. kayak gue piye ya. bisa Jawa nggak apa-apa ya Enggak apa-apa, enggak apa-apa. karena namanya sobat rasan-rasan ya bisa Iya. Jawa ya jadi ya kayak gue piye gitu. Tapi kalau saya secara roadmap politik saya dari Juni awal membaca atau sampai Agustus saya udah merasa saya juga menerima tugas itu kan juga memikirkan gimana potensi kemenangannya. Jadi di situ saya Sudah paham sudah lah. paham, cuman yang saya pada waktu itu untuk menujunya ini plannya harus bergeser yang luar biasa yang betul. sebelumnya yang kita tampilkan Gusti Bre yang hari ini saya sendiri gitu, yang itu yang saya harus sesuaikan. Iya. Itu sih Mas yang awal itu. Jadi kan memang dari awal untuk membalikkan, artinya kan masyarakat yaitu tadi di awal tahunnya memang Gusti Bre. Ya, Ternyata panjenengan ya, memang ya. sudah sangat memahami karena sudah mendampingi Gusti Betul, Bre betul. sejak lama. Jadi. Dan cara meyakinkan masyarakat itu seperti apa saya akhirnya memang memahami. Tapi memang di awal saya turun, saya menyapa warga itu memang saya menggunakan konsep saya kan pedagang ya Mas ya, usaha sebelumnya basicnya. Jadi saya mengibaratkan kayak saya mau jualan produk baru. Gimana cara berjualan produk baru? Saya waktu awal-awal sambang warga itu saya mengibaratkan saya sendiri ini sebagai jualan produk baru. Jadi saya harus hard selling. Bagaimana caranya saya ketika setiap belusuan sapa warga saya menyapa satu-satu mengenalkan diri saya siapa dan nyuwun pangestunipun saya calon wali kota dan lain-lain. Itu hard selling. Saya kalau mengibaratkan jualan produk itu saya sales lah. Saya mengibaratkan diri saya sendiri sales. Jadi saya salesman yang menjual diri sendiri, untuk bisa menawarkan yang penawaran program-program saya ke masyarakat. Saya akan begini, saya akan begini, itu saya salami satu-satu semua Mas. Jadi pengalaman itu yang saya bawa dari pengalaman dagang. sebelumnya basicnya seperti itu. Ya, artinya berdagang. untuk terjun ke masyarakat pun sudah tidak terlalu kesulitan untuk meyakinkan publik bahwa oh ini seperti ini ini kan itu. Berbekal pengalaman di organisasi sebelumnya di KNPI, di HIPMI dan lain-lain. Bahkan senior saya Mas Bambang Gage kan juga ketua KNPI waktu itu saya pernah menjadi bawah sebagai pengurus. Jadi menurut saya oh memang ini sedang berkompetisi yang di rekan demokrasi lah kalau saya rekan pesta demokrasi. Jadi saya lebih confident lagi seperti itu. Sama Mas Bambang Gage kan kelihatannya juga pernah berkompetisi di HIPMI atau apa ya dulu? Itu di KNPI. Oh di KNPI. Justru dulu KNPI tahun 2014. Oh. Mas Bambang Gage selaku ketua KNPI waktu itu terpilih gitu. Jadi memang kita banyak berproses bersama. Saya berproses di situ dari mulai ketuanya Mas Heru Prabu, lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bambang Gage seperti itu. Tadi saya tertarik dengan yang panjenengan sampaikan, artinya lebih sulit meyakinkan keluarga dan keluarga inti daripada untuk menyampaikan apa yang panjenengan sampaikan kepada publik. Ini ceritanya yang ngapunten istri, orang tua atau apa itu bisa teryakinkan ini panjenengan terus seperti apa caranya meyakinkan beliau-beliau itu, karena pasti kan ada rasa kekhawatiran karena menjadi sosok pejabat publik pada akhirnya nanti pasti tantangannya akan lebih besar sekali. Simpelnya begini, menurut kepercayaan dan keyakinan agama saya nyampaikan ke keluarga sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi layaknya simpel Mas. Jadi ini saya
kalau memang nanti ditakdirkan saya bisa bermanfaat bagi orang lain, ikhtiarnya melalui kampanye ini. Jadi nanti ini nggak usah bicara menang kalah, nggak usah bicara chance potensi menang kalah, itu udah urusan yang di atas. Tapi ini upaya untuk saya bisa bermanfaat bagi orang lain gimana, ke istri, ke ibu, dan juga bersiap bahwa ini keluarga kita mungkin akan disorot selaku di politik pasti akan semua menyoroti kayak begitu, track record kita juga akan dibuka lah kayak gitu ya. Terus ya wes selama kita memang nggak, alhamdulillah ya dari dulu kita berproses memang normal ya, layaknya keluarga normal Mas. Jadi ya alhamdulillah ya saya yakinkan keluarga dan akhirnya beliau bisa menerima gitu. Karena ibu saya mengajarkan dari dulu juga. Contohnya ya kalau saya cerita itu dari dulu waktu ibu saya itu 11 bersaudara. Oh gitu. Dan satu-satunya yang tinggal di Solo itu ibu saya. Jadi ibu saya dulu kalau ada keluarga dari Jakarta datang gitu, mobil cuma satu di rumah. Ya keluarga itu disuruh ngalah ya, dipinjamkan ke keluarga om atau Pak D yang hadir, yang datang ke Solo, kita pinjamkan mobilnya. Itu kan sudah pendidikan dari kecil untuk ya wis nek ning dayoh ada tamu itu pasti kita dulukan tamu. Lah itulah yang ibu juga sering aktif di lembaga filantropi. Jadi saya pikir ibu juga paham bahwa ya wis nek iso memang ganggu wong liya ya ora apa-apa lah gitu. Itu sih Mas, meyakinkannya di awal agak ya panik Mas, semua keluarga pasti. Keluarga pasti juga akan punya pikiran yang aneh juga ya. Takut pasti ya. Karena dan kalau kita melihat hari ini kan mesti pejabat publik atau apapun itu durek-orek dikorek-korek orang enek wis digoleki kan seperti itu. Mungkin khawatir takut tuh kayak piye ya gitu-gitulah. Satu hal yang menarik juga, pertarungan panjenengan di Kota Solo ini sesuatu kalau boleh saya katakan luar biasa. Artinya luar biasa. Panjenengan ini berkompetisi dengan partai yang hari ini dan beberapa waktu yang lalu menjadi penguasa di Kota Solo. Kita bicara soal PDIP dan jago PDIP. Dan ternyata masyarakat Solo sudah menentukan pilihannya. Itu menurut panjenengan lebih ke faktor apa sehingga panjenengan ini bisa dan keluar sebagai pemenang dalam kompetisi? Sebenarnya kalau saya ya Mas, saya basic di pengusaha, di ini tuh semua berbasis data. Karena awal itu saya melihat bahwa kursi dari DPRD itu menjadi bekal utama partai pengusung dan mungkin partai yang dari kompetitor dari pasangan sebelah yang lihat komposisi di DPR itu saya menambah keyakinan gitu ya. Itu modal awal ya bahwa kita lebih mayoritas. Kita walaupun selisihnya dikit cuma 5 kursi. 5 dari kawan kita 20 gitu. Dan menurut saya itu menjadi basic awal. Oke, berarti secara zonasi mapping kita ketahuan mana yang kita lemah, mana yang kita berat. Dari situ saya mempunyai keyakinan berarti kita bisa menang nanti di pilkada karena basicnya kita 25. Tapi kembali lagi bahwa pilkada ini kembali tentang sosok, bukan hanya partai politik. Itu. Nah ini tinggal kita lihat demografi. Kita breakdown dulu semua demografi di Kota Solo, DPT-nya berusia berapa, interestnya apa, daerah ini interestnya apa, semua berbasis data. Jadi kita ada survei, ada angket yang kita gulirkan setiap 2 minggu. Jadi kita cek cara campaign saya udah bener belum, ada yang benar atau enggak. Semua itu sebenarnya bisa dipelajari bagi saya. Sudah dilihat dari yang jenengan lakukan tadi termasuk dengan survei atau langsung itu tadi Dan ternyata memang kalau kita berbicara soal demografi pemilih, memang hari ini sudah bisa dikatakan sebelumnya kalau tidak salah dulu kan Pak Presiden ke-7 mengatakan bahwa pemilih kita itu sudah generasi yang milenial, generasi X dan lainnya. Nah, itu juga salah satu faktor yang mungkin memberikan satu keuntungan buat panjenengan hari ini di Solo. Jadi tapi memang membaca ya Mas. Jadi kalau mungkin mohon maaf, milenial dan Gen Z itu tidak bisa disatukan. Iya, betul. Kita harus penetrasinya milenial itu concernnya udah tentang parenting. Saya milenial. Jadi saya mengetahui parenting itu menjadi penting untuk ngomong anak, edukasi ke anak, kesehatan untuk anak itu seperti apa. Kalau Gen Z itu sudah sekarang ngomong ini peluang kerja, lowongan kerja, peluang usaha dan lain-lain masa depan, pendidikan untuk mereka. Jadi saya juga membuat visi misi dan program itu menyesuaikan dengan apa yang diminati masyarakat. Dan ke depan program-program utama yang saya akan jalankan ke depan juga harus sesuai
permohonan Dengan masyarakat. permohonan masyarakat. Dan saya berpikir bahwa wali kota itu setelah saya pelajari hanya fasilitator sebetulnya. Fasilitator. Kalau menurut saya, jadi fasilitator mungkin dari legislatif mempunyai anggaran, mengedok sebuah anggaran yang ini kita sebagai wali kota dengan pelaksanaan itu kan dengan 30 lebih OPD ini tinggal ya udah kita mendistribusikan dan mengawasi bener nih sampai ke masyarakat. Sebenarnya saya pikir itu basicnya, jadi tinggal kita kembangkan nanti. Kepuasan masyarakat kita cek gimana, sudah senang belum dengan era kepemimpinan saya nanti. Kalau belum, memang OPD mana yang masih error, yang belum nyampe, ya itu kita fasilitator itu. Jadi saya buat sederhana dulu pemikirannya, tapi kalau saya buat berat nanti jalan-jalan tambah kuat. Simple Pak. Dan saya membuka ruang di sarasehan semua, sarasehan belusuan saya, komunitas, saya nggak pernah menyeting pertanyaan, nggak pernah, jadi tak biarkan natural aja natural, ya, sehingga saya akhirnya tahu ini loh problemnya, masyarakat gitu. Problemnya seperti ini. Itu dan itu membuat saya lebih confident lagi. Begini, ya kayak gitu sih Mas, simpelnya kayak gitu kemarin. Seperti itu, artinya memang dia panjenengan tadi menyampaikan bahwa wali kota itu semacam fasilitator. Iya. Artinya tinggal memantau program-program yang belum jalan di mana. Benar Mas. Tinggal ada treatment yang lebih seperti itu. Dan lebih membuka ruang ke masyarakat untuk memberikan masukan. Seperti programnya Mas Gibran sebelumnya yang lapor Mas Mali itu, menurut saya juga terobosan karena memang kita itu juga sebagai fasilitator. Ada jalan berlubang yang hari ini yang saya masih sangat galau dari kemarin itu di Sambirejo itu, yang di Palangjoglo itu ada beberapa daerah yang selalu kalau hujan bentar langsung ada genangan. Nah ini kan banyak yang sudah masuk ke saya, tapi saya harus memahamkan ke masyarakat, saya belum balik hari kota. Ini belum bisa berbuat saya belum bisa, saya cuma aja. Bisa menyampaikan ke pemerintahan sekarang gitu. Dan ya bagi saya berarti masukan-masukan ini yang saya harus cepat selesaikan nantinya kayak gitu. Siap. Problem-problem di masyarakat. Pangapunten Mas Raspati. Monggo. Selama ini kemarin itu ketika Mas Gibran memimpin Kota Solo itu, nyun kapunten, saya juga merasakan. Saya nyun kapunten, saya warga Sukoharjo. Ya. Artinya media sosial yang dibuka oleh Mas Gibran itu sangat-sangat mendapat sambutan dari masyarakat, bahkan warga yang Sukoharjo atau di luar daerah pun mengeluhkan Mas Gibran, padahal itu dua wilayah. Artinya nanti apakah hal-hal yang panjenengan sampaikan itu atau yang sudah dilakukan Mas Gibran itu juga akan panjenengan sampaikan mungkin dengan cara yang berbeda? Tentunya pasti yang sudah baik pasti kita optimalkan. Itu pasti kita maksimalkan, dan harus yang memang belum kemarin masyarakat belum bisa tersentuh, yaitu tugasnya saya menambal itu, menyempurnakan apa yang Mas Gibran sebelumnya sudah buat. Ya saya akan tinggal menyempurnakan lagi seperti itu, kayak gitu sih. Jadi akan lebih membuka keran-keran informasi pasti itu juga. tetap hanya yang melalui secara visual tatap muka, tapi ada hal-hal yang lain. Ya karena kalau visual tatap muka terbatas ya Mas. Saya nggak bisa dibelah-belah jadi tidak rolas raiso Mas. Jadi mau nggak mau memang harus ada tim yang solid yang bisa menjawab keresahan masyarakat nanti ke depan kayak gitu. Dalam gambaran panjenengan ketika nanti sudah dilantik dan sebagai wali kota Solo, apa yang akan panjenengan lakukan untuk kota Solo ini? Awal 100 hari kerja pertama. Betul. Itu selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan, saya akan langsung berkantor di kelurahan. 54 kelurahan, jadi 100 hari 54-nya saya langsung di kelurahan untuk bisa memastikan problem-problem di masyarakat itu bisa terselesaikan. Saya sambang warga, belusuan ke warga kemarin selama kampanye, saya mengantongi ratusan pertanyaan. Yang itu saya rasa itu bisa diselesaikan di tingkat kelurahan juga. Ada yang bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, ada yang mungkin harus di balai kota. Tapi tingkat kelurahan ini saya ingin menyampaikan bahwa pelayanan garda terdepan itu di kelurahan. Banyak kemarin problem ada Pak RT, Pak RW yang mendapatkan beban lebih dari kelurahan. Nah ini nanti akan kita balik. Kelurahan lah yang harus melayani Pak RT, Pak RW. Karena Pak RT, Pak RW ini juga menjadi tempat berkeluh kesah warga. Betul dia sekali. Pak RT Pak RW harus punya projo di hadapan para warganya. Sesimpel itu. Jadi saya pengennya nanti bottom up Mas, dari bawah dulu. Dari bawah dulu kita selesaikan problem yang paling kecil dulu. Nanti akan di tingkat kecamatan beres, nanti tingkat kota kita overview-nya sudah bisa mengetahui. Jadi saya nggak akan bisa nanti ada masukan atau apa kalau saya nggak pernah turun. Saya akan
percaya kepada hanya beberapa orang, saya nggak akan tahu problemnya, Mas. Nanti akan kebijakannya saya nggak akan salah, nggak akan tepat sasar. Tapi ketika saya di kantor kelurahan, saya tahu problemnya. Paham ya. Kalau di bahasa di manajemen itu FAQ, itu ada frequent answer question, pertanyaan dan jawaban yang sering di kelurahan. Ketika itu sudah tahu, saya akan bisa nanti jadi pas di balai kota bisa membuat kebijakan yang memang logis yang dipertanyakan itu. Tadi, ya. Jadi pain atau yang dirasakan masyarakat itu saya tahu persis dulu. Kalau cuman saya kemarin itu kan dari mulai waktu kampanye awal sampai terakhir itu ada 429 titik yang saya kunjungi, Mas. Itu pun juga saya rasa pasti ada miss yang belum nyampe ke saya kan. Nah, makanya ini saya akan ulang itu 54 kelurahan itu, dan ketika problem masyarakat selesai, nanti akan kita tingkat tengahnya, nanti bagaimana arah kebijakan kota, city branding, pariwisata akan kita genjot terus untuk mendorong PAD kita, dan akan melibatkan swasta juga untuk bisa berinvestasi lebih di Kota Solo. 100 hari pertama akan panjenengan gunakan untuk selalu turun ke bawah, kulaan masalah atau apalah bahasanya seperti itu, untuk nanti panjenengan bisa membuat satu kebijakan yang memang benar-benar itulah yang masyarakat. Betul sekali. Siap, Cici. Mas Resmati. Ini juga ngapunten kan, panjenengan pada saat nanti pelantikan 2025 itu, kalau tidak salah APBD yang sudah ada itu adalah produk wali kota yang sebelumnya. Artinya bagaimana panjenengan ketika nanti akan menyisipkan program-program unggulan dan lainnya, karena di awal-awal nanti lah Mas Resmati iki janjine ngene saiki kok wis mlaku dadi durung. Ini juga menjadi satu persoalan dan bisa dijelaskan pada publik kayaknya dengan itu. Jadi pertama-tama saya syukur alhamdulillah dulu kemarin Alkap sudah terbentuk, akhirnya di DPRD bisa terbentuk. Saya menghormati dan keputusan musyawarah dari teman-teman rekan-rekan di DPRD, dari Kimples maupun dari PDIP. Saya berterima kasih, dan kemarin juga saya selalu berkomunikasi tentunya dengan Pak Sekda, Pak Sekwan, semua teman-teman fraksi. Itu saya sampaikan bahwa mohon bisa disampaikan ke teman-teman yang sedang merancang bahwa saya ada program prioritas seperti ini. Jadi bisa disisipkan, mohon bisa nanti di rancangan, walaupun ada program pemerintahan kota sebelumnya. Tapi saya rasa dengan wali kota sebelumnya, dengan Pak Teguh Prakosa pun juga menurut saya juga ujungnya tetap untuk kebermanfaatan masyarakat. Tentunya kita punya visi yang sama tentang keberlangsungan masyarakat, dan sudah ada acuannya semua di RPJMD, jangka menengah pendek kan sudah ada. Nah, menurut saya itu bisa diafirmasi sebagai untuk nanti di transisi ini bisa pelan-pelan untuk bisa ke program saya. Memang saya nggak akan memaksakan kehendak harus program saya 100% tidak bisa. Jalan di awal-awal kan tidak mungkin. Dan saya berharap banget ini masyarakat itu hampir tidak mengetahui transisi pemerintahan. Supaya apa? Saya karena jadi usaha ya Mas, saya nggak pengusaha itu selalu nggak suka pelaku usaha ekonomi itu nggak suka ada kelihatan pergantian transisi pemerintahan yang selalu jedet gitu, nggak suka. Jadi ini harapan saya biar ranah legislatif, ranah kita di teman-teman partai politik supaya tetap smooth. Sampai akhirnya masyarakat pun ganti wali kota tuh. Rakroso. Itu nggak ada masalah. Bagi saya transisi ini menjadi penting karena saya dipesani juga oleh Mas Gibran, oleh Pak Jokowi juga disampaikan kepentingan masyarakat harus di atas kepentingan politik. Nah, itu yang menjadi bekal saya terus. Makanya teman-teman dari partai politik saya sampaikan visi yang sama sehingga nanti pas pergantian itu bisa smooth. Jadi nggak perlu kita mengedukasi ini ada pergantian iklim politik gitu. Itu ada kebijakan yang belum jalan karena situasinya gini. Itu nanti akan berakibat kepada trust, kepercayaan masyarakat yang berkurang. Akhirnya bisnis juga nggak jalan, investasi juga nggak oke. Makanya saya juga memohon kepada semua pelaku politik bisa meredam, jangan sampai ada gejolak yang signifikan. Jangan sampai itu. Ego mungkin karena kemarin Jago kalah akhirnya menjadi mengganjal program yang sudah jalan atau direncanakan. Betul. Itu saya harapkan itu bisa benar-benar
transisi ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kedewasaan beliau berpolitik artinya juga dituntut untuk terjadinya transisi yang smooth itu tadi. Yang smooth, ya, itu saya harapkan itu sampai masyarakat, harapan saya sih masyarakat nggak perlu tahu ada pergantian wali kota. Ngerti di lantai, oh iya wis aku rabedo gitu. Tinggal semoga menjadi lebih baik kan gitu. Harapan doa masyarakat kan tambah HP ya, itu aja udah kita udah cocok, udah seneng kok. Itu gitu. poin utamanya, tambah HP kan. Artinya hari ini ngapunten panjenengan juga sudah mulai melakukan komunikasi terus dengan ngapunten Pak Teguh kan hari ini yang masih menjabat sebagai wali kota, karena apapun itu panjenengan juga butuh informasi, masukan dan lainnya untuk jalan juga komunikasi. Kita sudah 3 kali pertemuan walaupun pertemuan informal ya di beberapa kegiatan, beberapa agenda kami berkomunikasi dan beliau baik, maksudnya juga menyampaikan harus begini nanti dan lain-lain gitu. Jadi saya rasa ini menjadi solusi bagi kita berdua dalam transisi pemerintahan. Begitu. Kemarin juga Jagung itu ketemu Pak Rudi juga, ada suatu kan Pak, beliau menyelamati saya, selamat ya gitu. Jadi matur Bapak kapan sakit sowan gitu ya. Saya tetap menjalin komunikasi karena sebelum saya menjadi calon pun komunikasi kita juga baik gitu. Khususnya dengan Pak Rudi juga. Dengan Rudi baik. Saya pernah membawa Menteri Pariwisata waktu itu, Menparekraf Pak Sandiaga Uno ke Sunan Jogokali juga pernah gitu, ke Nyowan ke sana gitu pernah, karena tempat wisata juga ya di sana. Jadi saya sampai sekarang memang komunikasi dengan siapapun saya buka seluas-luasnya, tidak ada barrier atau apa. Kemarin Padsikun berkompetisi seperti itu tapi tidak ada. Itu kan pesta demokrasi. Sesuatu hal yang wajar ketika terjadi perbedaan. Saya juga alhamdulillah kemarin ada yang jelek-jelekin gimana, ada yang hujat komen itu. Bagi saya pembelajaran buat saya. Oh ternyata emang ada yang nggak suka dengan saya begini, cara begini, itu malah menambah ya wes berarti besok harus benahi gitu. Tapi kalau dengan aktor politik saya rasa poro-poro itu sudah mengetahui bahwa ini hanya pesta demokrasi seperti itu. Dan mestinya beliau-beliau yang lebih senior juga paham bahwa hal-hal semacam ini sesuatu hal yang lumrah. Artinya ketika panjenengan nanti nyun ngapunten seperti yang sampaikan dengan Pak Rudi komunikasi atau apa itu justru menjadi sesuatu contoh pembelajaran bagi publik bahwa ini loh sebenarnya kan seperti ini. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan sama sekali. Dan bahkan pas dalam masa pilkada itu kampanye saya ada acara wayangan di salah satu kampus swasta itu, kita bertemu ngobrol juga ya santai aja gitu ya. Ya sing nek delok hasilin kok gak ada ketemu bar kuwi gitu. Jadi ya lumrah semua mengetahui posisi. Apalagi wong Solo. Kita enggak ingin kok ada perpecahan atau apapun. Ya. Siap. Tapi ngomong-ngomongin kamu tadi panjenengan sempat menyampaikan ada Mas Gibran, ada Pak Jokowi juga. Iya, tentu. Sejauh mana peran beliau berdua, terutama Pak Jokowi kan di akhir-akhir kelihatannya juga berada di panggung bersama panjenengan jalan atau apa itu. Sejauh mana peran beliau? Peran beliau memberikan memberikan motivasi mental yang luar biasa bagi saya. Saya berpikir begini Mas, saya Respati Ardi warga Solo biasa, bisa sholat Jumat bareng Pak Jokowi gitu ya. Itu kan sebuah berkah ya. Semua orang merasakan hal sama warga Solo pada umumnya. Bisa sholat Jumat sama beliau, bisa wedangan dan bisa memberikan nasihat untuk kota Solo ke depan, itu kan ya saya merasa ini berkah sekali bagi saya gitu. Itu saya kalau dikatakan gimana perannya ya 100% luar biasa bagi hidup saya dan bagi pada waktu masa kampanye sampai nanti ke depan ada harus begini. Bapak dulu pengalaman yang luar biasa, menjadi menurut saya sampai saat ini masih menjadi wali kota terbaik di kota Solo gitu ya. Solusinya nanti gimana ya, memberikan masukan-masukan itu sangat berharga. Apalagi Mas Gibran yang baru saja itu justru lebih detail lagi bahwa harus begini nanti gimana, apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Program yang ini sudah ada blueprintnya Mas, tinggal dioyak-oyak ini yang harus dirawat gitu-gitu tuh. Beliau juga detail gitu. Dan itu sudah disampaikan kepada panjenengan semua. Sudah disampaikan kemarin, alhamdulillah. Ya.
artinya ketika nyuwun ngapunten, ini kalau panjenengan tadi menyampaikan bahwa jenenge wong ngomong ya monggo, itu terserah mereka. Ada juga yang mengatakan menurut panjenengan seperti apa? Yang Mas Respati genah menangi wong diendos Mas Gibran atau Pak Jokowi. Menurut panjenengan? Ya memang benar diendos Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah, kalau dari kompetitor mau di-endorse ketua partainya ya monggo aja gitu. Saya saja dalam situasi politik. Ketemu dengan Pak Prabowo, saya menyampaikan bahwa saya yang ditugaskan dari Partai Gerindra untuk maju menjadi wali kota beserta partai yang lain ya. Oh ya nanti kita sinergikan ya program-program ke depan gitu. Jadi menurut saya itu hal yang sangat lumrah dibicarakan bahwa hari ini sebuah proses politik, siapa yang mendukung, siapa yang memberikan dukungan itu menjadi hal yang sangat penting. Itu kalau memang dirasa karena kita struktur ada dana alokasi ada dana alokasi khusus, ada DAK itu kan dari pemerintah pusat, yaitu tentunya memberikan dukungan dan ketika alokasi itu sampai ke masyarakat ya yang diberuntung siapa adalah masyarakat. Ya, kayak gitu. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Tidak ada masalah. Jadi siapapun menurut saya hal ini menjadi hal yang lumrah di proses politik. Jadi kalau memang dukungan itu merasa ada manfaatnya ke masyarakat ya ditampilkan, nggak apa-apa. Seperti itu. Kan jenenge terutama warga atau mungkin pada saat berkompetisi itu pasti akan seperti itu kan bahasanya. Oh iya coba rati wangi Pak Jokowi, coba rati wangi. Ya memang kalau Pak Jokowi ya siapa itu, saya. memang betul. Tapi ternyata kan masyarakat itu juga sudah paham siapa toh yang ngapunten ini sudah terjadi loh 60% kan. Artinya kan sudah ada pemenangnya. Artinya masyarakat sendiri juga sudah punya pilihan. Iya betul. Jadi terlepas dari hal-hal itu betul. tadi kan. Ini mungkin tidak diungkapkan ya. Waktu itu ada survei Kompas. Kalau mengetahui H-7 pemilihan, padahal itu survei dilakukan hasilnya 19 Oktober. Tapi itu ditampilkan di H-7 November. Saya sempat ditelepon oleh beberapa media gitu. Saya sampaikan bahwa kalau saya senang melihat hasil surveinya itu, karena kompetitor itu di 34%, saya di 24%, ada swing voters itu yang belum memilih itu 40%. Saya di situ terpacu ya? Bukan terpacu Mas. Bukan. Saya alhamdulillah bersyukur, ini confident sekali bahwa yang sisanya ini akan memilih ke saya. Karena yang namanya pemilihan itu ada call to action atau ada alasan memilih. Saya merasa membawa visi misi yang jelas dengan dukungan yang bagus. Saya yakinkan bahwa ini pasti kalau orang yang masih swing itu pasti memilih ke saya. 34% yang di kompetitor saya itu pasti pemilih ideologis yang tidak bisa digeser. 34% itu sudah memilih 4 kali nyoblos. Dia mau gimana dia nggak akan pindah pilihan. Berarti saya ada keyakinan 40 sekian itu pasti akan ke saya dan alhamdulillah gitu, memang analisa saya benar gitu. Berbekal dengan apa tadi yang namanya yang panjenengan sampaikan ya faktor-faktor program yang jelas. Iya jelas Mas. Jadi endorse yang dukungan yang diberikan Pak Jokowi kepada saya itu kan seperti kayak kalau kita lihat produk nih Mas. Ada produk kosmetik yang sudah di bahasanya mendapatkan BA brand ambassador dari artis gitu ya. Tapi ketika masyarakat mau membeli produknya pasti juga akan melihat dulu siapa yang bawa itu. Yang di endorse siapa, lalu produk ini kan pasti akan dilihat harga, mutu, kualitas dan lain-lain. Dan kalau memang mau di endorse, kalau memang barang ini nggak ada mutu kualitasnya kan juga nggak bisa. Nah, ini masalah head to head. Saya dengan berdasarkan research 2 minggu sekali itu saya mengetahui persis apa pain atau apa dari kebutuhan dari masyarakat. Gimana cara meyakinkan masyarakat itu saya mengetahui itu. Dalam rancangan program yang nanti akan saya turunkan juga itu juga sebenarnya berdasarkan riset dari masyarakat yang dibutuhkan. Jadi kita nggak mungkin memaksakan sesuatu hal yang kita tawarkan ke masyarakat nggak sesuai dengan demand yang ada. Jadi simpelnya begitu. Jadi semua ekosistem kemarin alhamdulillah kerja bersama itu tentu bukan karena saya pribadi, karena semua kerja bersama dari partai pendukung, dari relawan, dari tokoh, semuanya itu menjadi satu kesatuan untuk kemarin bisa dibalik kemenangan dari Respati Astrid kemarin. Luar biasa. Iya, sekali itu. Selamat buat panjenengan Mas Respati sama Mbak Astrid. Jadi wali kota dengan pasangannya perempuan
di Solo baru kali ini ya. Luar biasa sekali. Masih juga luar biasa apa namanya, kemarin kita bisa bersinergi, bisa berbagi tugas bareng untuk turun ke masyarakat seperti itu. Karena kemarin saya agak melompat ke depan tadi, agak lupa. Karena pada saat panjenengan menggantikan posisi Gus Tibre itu kan ada publik yang beranggapan, wah ini kok sepertinya memberikan karpet merah untuk Pak Teguh sama Mas Bambang Gage, karena mereka berpikir, loh, Mas Respati selama ini kan Nyun Pangapunten di publik kan belum begitu dikenal. Betul. Situasi menjadi berbalik sekian derajat akhirnya seperti itu. Tapi jenengan juga merasakan semacam itu. Merasakan bener kayak kenapa saya tadi di awal bicara saya itu sales, Mas. Menjual diri saya sendiri, salaman dengan warga. Karena saya memahami awal-awal tuh masih dingin, salaman tuh nggak kenal siapa. Tapi ya namanya orang sales, Mas. Gimana cara saya fokusnya ke pendidikan kesehatan, saya akan memberikan ini itu, saya akan ke depan memberikan fasilitas yang sama untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan dan lain-lain. Ya ini cara cara menyampaikan pesan yang efektif ya. Kalau bahasa bisnis itu hard selling, udah nggak bisa soft selling. Kemarin di awal saya merasakan, Mas, saya didiemin, nggak kenal semua ya sering. Misalnya turun berusuhan sapa warga, sing dito calon nih, itu ya sering. Saya ya gitu cara yang optimal bagi saya. Matur suwun sekali. Siap, Mas Respati Ardi atas waktunya. Sudah berkenan hadir dan berbagi cerita di Rasan-Rasan. Mungkin di lain waktu kita bisa rasan-rasan meneh kan, katanya mungkin dengan hal-hal yang lain. Tapi Nyun Pangapunten, sebelum kita mengakhiri pembicaraan pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk nyuwun closing statement dari panjenengan. Mungkin apa yang akan disampaikan kepada publik kaitannya dengan panjenengan dan Mbak Astrid mungkin dalam memimpin Kota Solo dalam beberapa waktu ke depan. Monggo Mas Respati. Mungkin pesta demokrasi telah usai, kita lalui bersama. Saya dan Mbak Asid mengucapkan terima kasih dan bersyukur semua berjalan dengan lancar, dengan baik, dan harapannya untuk warga Kota Solo ke depan, mari gotong royong kita bersama menyayangi dan mencintai Kota Solo kita bersama. Saya dan Mbak Asid tidak bisa sendirian dalam memajukan dan membangun Kota Solo. Kami butuh kebersamaan dan gotong royong untuk semuanya demi Kota Solo tercinta. Terima kasih Mas Respati kesempatannya, atas kerawuhannya. Sekali lagi selamat buat panjenengan. Mudah-mudahan ke depan Kota Solo ini akan jauh lebih maju dan berkembang seperti yang mungkin dicita-citakan oleh masyarakat. Amin. Dan terima kasih kepada Sobat Rasan-Rasan. Demikian tadi ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang saya dengan Wali Kota Solo terpilih Respati Ardi, dan mungkin pada saat yang lain kita bisa bertemu lagi. Namun sebelum saya akhiri pembicaraan pada hari ini, izinkan saya untuk menyatakan satu statement. Bukan saatnya lagi untuk mempertajam perbedaan, namun ini adalah saatnya untuk bersama-sama membangun Kota Solo yang dicintai bersama. Bersama saya Om Heru, terima kasih. Salam Rasan-Rasan. Matur suwun.